Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa malaikatihi wa ila Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habib Bulladhi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aqwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihablin ghairan munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha siyal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. DKM Masjid Jami An-Nur beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, pengurus program Ayo Mengaji RW 012 yang sama-sama kita hormati, serta jamaah setia. Ini jemaah setia ini jemaahnya yang malam minggu ada, malam Senin ini juga. Alhamdulillah, insya Allah berkah, amin ya rabbal alamin. Yang senantiasa mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata yang pantas selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita, sementara yang lain napas beli,
per galon atau per tabung, Allah berikan kebebasan kepada kita, free. Kalau kita lihat saudara kita yang sedang di rumah sakit itu per tabung berapa? Tapi alhamdulillah Allah kasih kita bebas. Sementara yang lain mau melangkah aja susah. Boro-boro ke masjid, kamar mandi dibopong. Tapi Allah kasih kebebasan kita untuk melangkah. Sementara yang lain sehat, tapi mau ke masjid enggan. Tapi kita alhamdulillah atas izin Allah dengan ringan, dengan ikhlas jiwa raga kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, ditambah dengan tolabul ilmi, insya Allah keberkahan bagi kita. Barang siapa yang menuju suatu tolabul ilmi, langkah demi langkahnya Allah jadikan untuk menghapus dosanya dan dosa kedua orang tuanya, subhanallah. Maka bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba Allah itu memang suatu yang harus disyukuri. Allah berikan mata kita tanpa kita beli, Allah berikan kaki kita tanpa kita minta untuk berusaha, bahkan Allah hadirkan rezekinya pula. Kata Allah, wallahu khairur raziqin. Allah adalah sepaling-paling baiknya pemberi rezeki. Enggak ada makhluk di dunia pun yang enggak diberi rezeki. Atas dalil ini ada salah seorang yang ingin membuktikan bener enggak nih Allah wallahu khairur raziqin. Padahal mah pasti bener, tapi pengen dibuktiin dengan cara dia bersemedi di guha, suatu tempat yang enggak orang tahu, anggaplah guha. Ingin membuktikan wallahu khairur raziqin. Bener gak nih ayat? Masuklah dia ke guha, sehari, 2 hari, 3 hari masih seger badannya, masih kuat. Terus wallahu khairur raziqin, wallahu, bener gak? Wallahu khairur raziqin. Hari kelima badan sudah mulai lemas, wallahu khairur raziqin, wallahu khairur raziqin. Membuktikan hari ke-6, ke-7, hari ke-10 sudah lemas, gemulai. Tanpa disadari dalam gua ada orang yang berteduh lantaran hujan di perjalanan. Dia tetap wallahu khairur raziqin, wallahu khairur raziqin. Yang singgah lantaran kehujanan mendengar kok ada orang yang berzikir. Kenapa nih? Di mana? Sumbernya di mana? Oh itu. Ketemu dia dengan lihat orang yang sudah lemas, kan dia udah lemas, berhari-hari nggak makan, tapi dia yakin wallahu khairur raziqin. Dideketin, assalamualaikum, dia udah lemas, menjawab juga susah. Nih orang yang dua merasa kasihan, merasa iba, ayo kita angkat, dia tetap wallahu khairur raziqin. Lemas, dikasih air, nggak minum, dicangap sampai mau dicangap, baru ditangkap, Allahu Akbar. Sebegitunya Allah memberikan rezeki. Dia nggak ngapa-ngapain dalam gua, tapi Allah hadirkan orang singgah. Melihat itu orang udah mulai lemas, dicangap mau dimasukin air. Subhanallah, wallahu khairur raziqin. Jadi jangan takut dengan kekuasaan Allah. Allah pasti memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki, asalkan dia yakin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang jadi masalah kadang kita suka putus asa, kita suka nggak yakin, mendahului kehendak Allah, mendahului Allah, padahal yakin wallahu khairur raziqin. Bahkan pernah kisah Al-Bugot, seorang ulama pernah berdoa, Allahumma rzuqna kama tarzuqur bugot. Ya Allah, berikanlah saya sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada bugot. Ma huwal bugot? Bugot adalah seekor
anak burung gagak yang baru dilahirkan, yang belum tumbuh bulu, warnanya enggak hitam, enggak sama emaknya. Lantaran warnanya enggak hitam, emaknya pergi, bukan anak gua nih, gitu bahasanya. Ditinggal pergi, itu burung baru emprot, baru lahir, ditinggal pergi, subhanallah. Teganya gitu, bahasa kita teganya, bugot. Sampai ulama berdoa, Allahumma rzuqna kama tarbukul zubugot. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sebagaimana yang kau berikan kepada burung. Apa yang terjadi setelah induknya pergi meninggalkannya? Dengan bulu yang masih mengkilap, yang masih putih, yang berminyak, Allah timbulkan aroma yang bau, sehingga dengan aroma yang bau itu belatung datang, itu semut pada datang, itu bugot makan atu-atu tuh, subhanallah. Wallahu khairur raziqin. Begitu Allah menghadirkan rezeki. Siapa yang mau nganterin itu di atas pohon? Di atas pohon. Tapi kekuasaan Allah dengan aroma yang bau, dengan yang lengket-lengket, belatung datang. Dimakan sama bugot satu hidup. Apa tumbuh bulu sehingga warnanya hitam, baru induknya datang. Oh, itu anak gua tuh, gagak, sampai sebegitu. Dilihatin dari jauh sama si gagak biang. Begitu Allah kasih rezeki warnanya hitam, baru diakuin, baru terbang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi jangan khawatir atas rezeki Allah. Jangan khawatir. Wallahu khairur raziqin. Apa yang kita lakukan, kita yakin ibadah aja ibadah, pasti Allah kasih rezeki. Saya pengalaman pribadi, tatkala mau Ramadan, ada orang jualan balek dari bambu yang dipikul tuh. Dalam hati cuman ngomong, ini orang mau lebaran jualan ginian apa laku? Yang ada mau beli baju, beli kue kan gitu bahasanya. Jualan bambu, pagar istilahnya, balek dari bambu dijual. Saya ngomong dalam hati itu, orang mau lebaran begini segala jual balek gituan. Yang ada mau beli baju, kue, nggak lama dipanggil, Bang. Masya Allah, kita pokoknya jangan duluin kehendak Allah dah, Bang. Sini, jadi, subhanallah, jadi, emang dia lagi butuh balai buat rebahan. Jadi Allah jadiin orang pedagang, pasti Allah hadirkan pembelinya. Jadi jangan takut nggak dibeli, pasti Allah hadirkan pembelinya. Walaupun harta di pojokan sekaligus, pasti Allah hadirin. Yang penting kita yakin dulu aja, usaha aja dulu, usaha. Rezeki Allah, wallahu khairur raziqin, subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebelumnya maaf kemarin nggak bisa hadir karena ada sesuatu hal. Alhamdulillah sidang tesis saya selesai, Pak Guru izin. Tesis saya alhamdulillah kemarin disidangkan dan selesai, pulang agak sore, jadi yang kemarin Pak Ustadz Herli, malam ini Bang Ian yang nggak datang, maka saya masuk, alhamdulillah. Jadi membalas yang kemarin gitu. Alhamdulillah tesis saya selesai berkat doa semua. Teman sayang nilainya ditahan, harus daftar S3 dulu. Masya Allah kata saya. Saya nggak mau ngasih nilai S2, daftar S3 dulu. Ya Allah, ini aja udah keberang. Ini aja biayanya udah 4-4an sih. Mau disuruh daftar S3 dulu, ada baru nilainya keluar. Ya Allah, bismillah, saya bilang, mudah-mudahan ada rezekinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kita jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun. Sering saya cerita, pernah 3 orang yang setiap subuhnya berangkat ke pasar, membawa dagangannya ke pasar lewat pematang sawah. Setiap orang masih bertiga jalan, subuh berangkat pulang zuhur, subuh berangkat pulang zuhur. Suatu ketika yang paling belakang jatuh, ampar-amparan tuh dagangan, katakanlah tahu, ampar-amparan. Yang kedua jalan, itu yang jatuh gerutu. Ya Allah, sial amat, apes amat hari ini katanya. Itu tahu ampar-amparan.
dibawa pulang lagi kan. Kenapa nggak yang depan aja yang jatuh, bukan jadi dagang? Kalau gua kan dapat untung. Hari ini apes amat begitu, Bang. Apes amat hari ini gua. Gerutu aja pulang. Sampailah di rumah siang, kok temennya belum pada pulang. Biasanya jam 12 pulang, belum pada pulang. Jam 1 dapat kabar mobil yang ditumpangin celakaan, tabrakan. Baru dia setelah itu, alhamdulillah. Itu Allah jatuhin saya. Coba kalau kagak jatuh bareng-bareng. Jadi jangan gerutu apa yang kehendak Allah. Tertusuk duri, ampunin dosa pasti. Kepaduk, alhamdulillah. Untung kepaduk kan gitu. Kan kepaduk kagak enak banget kepaduk. Tapi syukur alhamdulillah. Cuman kepaduk doang. Coba kalau bertiga-tiga tadi jalan, sama nasibnya. Begitu ngucap alhamdulillah, baru ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, untung saya kagak ngikut. Datang, tok tok tok, Pak, ada tahu yang pada rusak, bonpan bebek. Alhamdulillah lagi, laku lagi dagangannya. Jadi kalau emang lain syakartum lazidanakum, walain kafartum inna adzabi lasyadid, itu wallahu khair razikin. Dijatuhin, selamat dari maut. Tahunya ada yang beli lagi. Masjid subhanallah, baru dia alhamdulillah ya Allah, rezeki dari Allah. Sebab jatuh ada rezeki. Coba kalau nggak jatuh, mati. Ukurannya mati. Jadi segala sesuatu yang Allah takdirkan, jangan ngambil keputusan dulu. Yang penting kita istighfar, yang penting. Astagfirullahaladzim, mungkin dosa-dosa kita. Apa ini yang nyebab kita jadi sial? Bukan sial, karena musibah. Berhusnudzon, mungkin Allah sedang ampuni dosa kita. Dosa kita banyak, akuin dosa kita banyak dulu-dulu. Kan baru karang doang kita hidup. Dulu-dulu mungkin lupa, mungkin bahkan sengaja. Naudzubillah semua. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Allah Maha Pengampun. Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbaiki diri dengan banyak bersyukur dan doain orang tua. Astagfirullahalazim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin. Terus doain. Kalau guru ngajarin, bacain Fatihah, Rabbik firli. Setiap ke makam, setiap lewat makam kober, bacain Fatihah. Qulallahum al-Fatihah. Terus setiap maksudnya apa? Begitu kita wafat, disambut Allah beliau-beliau. Ahlan, doanya nyampe, ahlan. Kan bangga. Disambut. Jangan sampai begitu kita wafat kita pelangap-pelongo. Nggak ada yang kita kenal. Sama orang tua juga kita nggak dikenal karena nggak pernah doain. Naudzubillah summa naudzubillah. Alhamdulillah. Jadi setiap lewat makam, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sampai, yakin sampai. Dia senang banget, emang itu yang diharapin. Bentuk syukur kita kepada Allah, kita tuangkan bentuk syukur kita kepada orang tua yang telah menghadirkan kita, tuangkan dengan sering kirimin Fatihah. Atau punya duit lebih, sedekahin buat orang tua. Beli karpet buat orang tua, biar pahalanya ngalir terus. Itu bentuk syukur kita kepada Allah, kepada orang tua melalui harta yang diberikan Allah, kita sedekahkan lagi. Subhanallah, insya Allah berkah. Berkah. Kalau berkah nggak ada ukuran. Berkah walaupun duit sedikit cukup. Tapi kalau nggak berkah, berapapun duit yang kita minta kurang. Dikasih 10 juta, keperluannya 15 juta. Puyeng lagi. Dikasih 15 juta, keperluannya 20 juta. Puyeng lagi. Tapi kalau berkah cukup. Ada 500.000, alhamdulillah bisa buat bayar anak, bisa buat bayar kontrakan, bisa buat makan. Besok nggak, terserah Allah lagi. Ada lagi rezekinya, itu namanya berkah. Dan berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang kita rasakan. Kita bisa bangun pagi, alhamdulillah berkah. Bergaul dengan orang-orang baik, alhamdulillah berkah. Bisa hadir terus ke majelis taklim, alhamdulillah itu berkah. Makin hari makin meningkat kebaikan, al barakatu ziyadatul khair, makin baik keberkahan. Subhanallah. Maka perbanyak bersyukur aja.
Alhamdulillah Allah masih panjangin umur-umur kita. Yang lain belum lama lewat, yang lain belum lama, yang lain, tapi kita Allah panjangkan umur. Allah masih sayang sama kita, masih beri kesempatan kepada kita untuk nambah amal, nambah sedekah, nambah zikir, nambah istighfar. Kalau udah mati kan ya boro-boro gitu, namanya mati. Idza mata ibnu Adam in qata, 3 ya. Sedekatun jariyah, sedekah yang kita sedekahin. Kalau hidup kita sedekah mulu, alhamdulillah. Tapi kalau belum pernah sedekah, naudzubillah. Ilmu yang manfaat, kalau ngajarin orang, kalau kagak belamparan, ngaji aja nggak pernah. Dan anak yang soleh, yang doain, kalau punya anak soleh, kalau kagak, naudzubillah, subhanallah. Maka dari itu didapat dari kita di dunia sekarang nih. Kalau punya duit, sedekah yang kita bakal jadi investasi. Ada pembangunan masjid, sumbang semen, sumbang pasir. Selama semen nempel di dinding, ada pasirnya nempel di dinding, atau keramik, selama keramiknya, insya Allah ngalir terus itu pahala, subhanallah. Ilmu yang bermanfaat, ajarin anak kita baca Fatihah. Ayo tong, gue dengerin tong baca Fatihah tong. Ayo dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim tong. Bismillahirrahmanirrahim pakai H kecil. Ajarin sampai dia bener. Kita wafat itu bocah baca Fatihah pandai pinter lantaran kita. Pahala ngalir kan setiap sholat yang 5 waktu dibaca, belum lagi yang sunnah. Dia ngajarin lagi ke anaknya, dapat lagi, subhan. Dan lantaran di dunia ini kita punya anak yang soleh, yang ngajarin kita, yang kita ajarin, dia pasti berdoa, Rabbik firli wali walidayya, Rabbik firli. Itu kita subhanallah, 3-3-nya kita dapat. Sedekah yang kita sedekahkan ngalir, ilmu yang kita ajarin ngalir, itu bocah juga jadi soleh, solehah ngalir, subhanallah. Maka bahagia punya anak yang soleh dan soleh. Dan juga kita bersyukur kepada Allah. Mungkin ini sering saya katakan berkat doa-doa bapak kita yang belum terkabul dulu, jadi kita bisa soleh. Maka banyak bersyukur atas orang tua kita. Sebab mungkin dulu kita bader, dulu kita belum sadar. Doa orang tua kita terus berdoa kepada Allah, hingga begitu beliau wafat, dibalikkan hati kita sehingga kita bisa menjadi orang yang berusaha. Walaupun belum jadi orang soleh, paling nggak ngamalin amalan-amalan orang soleh. Zikir, tahlil, baca yasin, baca ratib, itu kan amalan-amalan orang soleh. Walaupun kita belum soleh, tapi kita ngerjain amalan-amalan Allah, insya Allah nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Mukhtarul Hadis karangan Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Jadi kumpulan hadis-hadis diterangkan arhamu minan nasi salasatan. Arhamu minan nasi salasatan. Sayangilah manusia, kasihanilah olehmu sebagian dari manusia atas 3 golongan. Ini kita harus kasihan sama orang ini. Jangan dibenci, jangan dicuekin, jangan diasingin. Irhamu minan nasi salasatan. Sayangi, kasihani oleh kalian dari manusia akan 3 golongan tersebut. Yang pertama, azizan qaumin dallan, yakni masyarakat atau orang yang tadinya agung, yang tadinya mulia, yang tadinya dieluk-elukan, yang tadinya disanjung-sanjung, qaumin dallan, jadi menjadi hina. Dia down gitu lantaran bangkrut, atau mungkin terjebak sesuatu perbuatan yang menyebabkan dia jadi hina. Itu jangan kita cuekin, kasih support,
kasih semangat, kasihan. Dulunya mantan dewan bahasa gitu, kebelejok, terus dia kena kasus, kan ngedon, istilahnya jiwanya goncang. Itu jangan kita syukurin gitu. Jangan. Naudzubillah summa naudzubillah. Kasihan. Ayo kasih support, kasih semangat. Maka dari itu kalau sedang di atas, Nabi ngajarin jangan sombong, bahasa gitu ya. Jadi ntar orang banyak kasihan. Mungkin juga orang kepada kasihan karena dia sombong. Gitu. Jadi azizan qaumin dallan. Orang yang atau masyarakat yang tadinya harkatnya tinggi, derajatnya tinggi, kemudian dia jadi hina, dia jadi melarat, gitu. Dia jadi susah, kasihan. Itu termasuk orang yang harus kata Nabi kasihani, kasihan. Jangan malah kita jauhin. Kalau bisa nasihatin, sabar ya Pak, mungkin udah bagian, Bapak kan udah ngerasain kaya dulunya, Bapak masih bersyukur, Allah panjangin umur. Yang penting Bapak nggak stroke. Kan penyakit orang-orang yang begitu, naudzubillah, semudah-mudahan Allah hindar dari penyakit tersebut. Penyakit sekarang stroke gampang banget. Yang kedua, irhamu minan nasi salasatan wa ghaniyun qaumin iftaqara. Wa ghaniyun qaumin iftaqara. Orang atau masyarakat yang kaya. Nah, ini tadi. Yang kedua, yang tadinya kaya raya, kemudian ia jatuh miskin. Itu kasihanin tuh. Jangan syukurin lagi. Tadinya kaya, mobil merek apa jadi taikin, tiba-tiba jalan kaki gitu. Lantaran bangkrut, lantaran tersandung kasus, lantaran ya sudah takdir Allah. Kan dunia berputar. Kita kan sering lihat yang dulu orang kaya sekarang bagaimana, yang dulu yang kita anggap dulunya biasa atau mungkin dihina atau disering, kalau bahasanya sering dibully gitu. Masih SD dibully mulu tuh bocah, tiba-tiba nah, sekarang kok sukses gitu. Itulah dunia besar. Makanya jangan sombong gitu. Yang dulunya dibully sekarang sukses. Yang dulunya dileluhkan kayak orang banyak teman minta jajan sama saya, sekarang jadi melarat. Naudzubillah, subhanallah. Orang tersebut dikasihan itu. Jadi yang tadinya kaya, yang tadinya makan serba ada, mau apa aja tinggal nyebut, datang makanan, terus tiba-tiba jatuh susah. Kasihan, dikasihani. Jangan malah diusilin, jangan malah dirasain gitu. Naudzubillah, subhanallah, naudzubillah. Dan yang terakhir, irhamu minan nasi salasatan wa aliman baina juhalin. Nah ini nih. Wa aliman baina juhalin. Orang yang alim di antara orang-orang yang bodoh. Dia alim, tapi gaulnya sama orang-orang yang kagak bener gitu. Itu kasihan tuh. Ilmunya nggak manfaat. Pasti kan termasuk golongan orang yang bodoh. Ya boro-boro manfaat. Sekumpulan orang-orang bodoh. Sekumpulan orang-orang juhal, jahil. Itu perlu dikasihan. Jadi orang yang alim, tapi dia di lingkungan atau berada di orang-orang yang bodoh, bahkan dia nggak ngajarin. Kalau mungkin kalau ngasih pelajaran terhadap orang nyuruh orang bodoh jadi alim, jadi pinter, itu masih mending. Tapi dia bergaul, udah jadi bergaul, jadi boro-boro manfaat, malah dia yang kecebur gitu. Malah dia yang ikut jadi bodoh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apalagi dia tahu hukum, malah dia langgar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi irhamu minan nasi salasatan. Yang pertama azizan qaumin dallan. Jadi masyarakat yang dulu mulia kemudian jadi hina. Wa ganiyan qaumin iftaqara. Orang yang tadinya kaya terus jadi susah atau jadi miskin. Yang terakhir orang yang alim tapi di lingkungan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Itu perlu dikasihani, perlu dirangkul, perlu dinasihati, perlu didekati.
Jangan sampai orang alim tersebut larut menjadi bersama orang-orang yang bodoh. Bapak ini orang pinter, bapak ini harusnya berkembang ilmunya, harusnya bapak ngajar, jangan malah ngikut sama-sama gitu. Jadi harus dikasihin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan. Maka kalau Allah kasih rezeki berlimpah, jangan sombong. Jangan acuh terhadap tetangga. Jangan juga mau merasa bangga, wow, gua dong. Itu Allah gampang sekali ngambil rezeki. Kasih aja. Anak lainnya yang jadi persoalan habis. Kan kalau orang kaya penyakitnya sombong, anaknya jadi raja. Karena nggak ada pendidikan agama, bergaul yang enggak, tersandung kasus narkoba, habis ada-adanya habis. Narkoba itu musuhnya internasional. Nggak ada pangkat apapun, nggak ada yang berani belain kalau narkoba. Kecuali mungkin jenderal menteri kali bisa. Tapi kalau cuman kelasnya kelas, nauzubillah subhanallah, berapa banyak orang yang tadinya kaya lantaran anaknya tersandung kasus narkoba menjadi habis. Maka dari itu kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ajari, didik anak-anakmu sedini mungkin pendidikan agama. Kalau dia pendidik agamanya kuat, mentalnya kuat, dia kalau dia melengsong, sering saya katakan, dia akan kembalinya dia tahu, ada ilmunya. Oh, kalau habis mau tobat, mandi dulu, istighfar, wudhu dulu, mau sholat, wudhu dulu. Jadi tahu. Sholat sunat, taubat, istighfarnya dia bisa. Bagaimana mau taubat, istighfar sendiri dia kagak ngerti. Wudhunya sendiri dia kagak ngerti. Sholat, taubatnya kagak ngerti. Lantaran, ya itu dasarnya tadi, pendidikan agama yang kita berikan, yang diberikan sama orang tuanya, tidak. Sudah menjadi rahasia umum zaman sekarang, orang kalau ngursusin bahasa Inggris dengan pendaftarannya yang 2 juta, nggak pakai nawar, list, bayar, transfer apa bayar cash pak? Transfer, bahasa Inggris. Tapi kalau nganterin anaknya ngaji, ngaji tong, boro-boro diantar suruh masuk sendiri tuh anak. Ya Allah Rabbi subhanallah. Pengen anaknya soleh, pengen dia ntar diangkat derajatnya lantaran anak yang soleh. Kan kalau anak soleh bisa ngangkat derajat orang tua pak. Dalam kubur nih, dalam kisah, orang tua merasa kaget, kok saya bisa diangkat sebab anaknya ngaji. Kalau anaknya apalagi sampai hatam Quran, rajin ngaji, itu anak bisa ngangkat derajat orang tua, Pak. Terus sampai setinggi subhanallah, sampai derajatnya lagi. Karena anaknya rajin ngaji. Bagaimana mau ngangkat anak derajatnya seperti itu? Kalau bahasa Inggris mah kagak pakai nawar, udah nganterinnya kagak pakai ngikut, daftarin bayarannya dimandek-mandekin, bayarannya bolong mulu, giran bayaran kagak ngaji. Pinter banget itu. Jangan ngaji tong, giran bayaran nih. Tapi kalau bahasa Inggris, matematik itu kagak pakai telat pak. Bu guru saya transfer ya, pakai begitu, transfer ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Ajarin anak kita konsekuen. Ajarin, kita datang, kita tunjukin, saya orang tuanya pak, saya daftar berapa darurat, 500.000 bayar. Biar itu ustadz juga merasa, ustadz mohon maaf, ustadz ngajar ngaji jadi semangat. Ini bagaimana dia ngajar semangat, bayarannya kendut, bayarannya ditelat-telatin. Jadi ngajarnya ya udah seadanya, nggak pakai metode. Itu fenomena pak yang terjadi. Pengen anaknya soleh, tapi orang tuanya sama lagi fenomena aja yang terjadi. Sering kita lihat ibu-ibu nganterin anak ke sekolah, anaknya merapet banget. Yang nganternya pakai Hawaii, yang nganternya pakai celana pendek. Itu fenomena terjadi. Anaknya merapet, sampai laler juga susah masuk gitu. Pakai stocking lagi. Anaknya rapet banget. Tapi yang nganternya pakai celana Hawaii emaknya. Tidak pakai kerudung.
Itu bagaimana ntar anaknya mau lihat, gua dirapatin, emak gua di rumah segini. Jadi kan, ya Allah. Bahkan kita sering fenomena yang terjadi, kita tidak bisa udah nyampur baur. Yang kita kira ini anak Pak Haji, rapet banget, bukan Pak Haji anak tukang somai, ternyata rapet banget, soleha banget. Lah ini tanah pendek, sobek-sobek perempuan, anak tukang somai kan, anak Pak Haji, kan begitu jadinya. Percampuran baur, identitas sudah tidak ada. Maka dari itu kita selaku orang tua, ayo kita berusaha perbaiki keluarga dulu, diri kita sendiri. Kita sudah merasa alhamdulillah Allah kasih hidayah, sholat sudah tidak kita tinggal lagi, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, alhamdulillah udah istiqomah, bersyukur karena itu karunia dari Allah, bersyukur. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, terutama habis sholat. Kenapa habis sholat setelah kita salam, alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Alhamdulillah, itu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah kita bisa ngerjain perintah yang wajib, alhamdulillah ngerjain yang sunnah, alhamdulillah langsung astagfirullahaladzim. Kok istighfar? Padahal kita baru sholat. Itu mungkin dalam sholat kita hilap, kita lupa, kita ngepleng, kita keluar gitu. Mestinya kita khusyuk tapi kita lalai. Kita nginget, oh iya kunci, karena gitu. Kunci gue udah cari-cari, begitu takbir nongol itu kunci di pinggang di atas lemari. Mau sholat nyari kunci, begitu takbir Allahu Akbar, oh iya dompet ada di situ. Itu tuh yang perlu kita istighfar. Maka dari itu Nabi ngajarin bener banget dah, bener-bener uswatun kita. Kita ngadep Allah tapi kita sadar, tapi kita lupa gitu. Maka perbanyak istighfar, bersyukur dan istighfar. Insya Allah syukur atas nikmat Allah akan tambah, istighfar atas segala kesalahan Allah akan hapus. Mudah-mudahan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad, ataita bis salam.